Kreasi, welcome back to podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Bersama aku Tasya di sini sebagai host untuk episode kali ini. Nah, buat sahabat kreasi yang belum nonton episode sebelumnya, yuk ditonton dulu karena banyak ilmu dan informasi yang bakal kalian dapat dari podcast Ruang Kreasi Komunikasi. Dan di episode kali ini kita akan membahas tentang sertifikasi profesi fotografi nih. Menarik banget ya. Nah, untuk ngebahas tentang ini, kami telah menghadirkan seorang narasumber yang merupakan seorang fotografer tersertifikasi dan juga beliau adalah asesor sertifikasi fotografer. Ada Bang Acit di sini. Halo ya. Bang Acit, apa kabar Bang? Baik. Alhamdulillah. Ya, jadi mungkin Abang bisa perkenalan dulu dan kesibukan Abang akhir-akhir ini apa nih? Untuk akhir-akhir ini saya sibuk. Kebetulan saya ada kontrak dengan Kemenparekraf untuk pembuatan konten visual pesona Indonesia. Wah. Jadi kita mendokumentasikan event KEN, ya, Karisma Event Nusantara 2022, ya sekitar 100 lebih event se-Indonesia lah, muter-muter jadi. Ini yang banyak di daerah itu dilaksanain ya Bang? Iya. Oh, jadi kesibukannya itu. Nah, itu untuk bidang fotografi sendiri kan Abang salah satu fotografer juga nih. Ya. Tertulis fotografer yang tersertifikasi. Nah, untuk itu Abang ada project nggak nih Bang? Karena kalau yang tadi kan itu kesibukan dari Kemenparekraf, ya Bang? Kemenparekraf. Biasanya sih ya ini ya dari pemerintahan. Pekerjaan dari plat merah lah gitu ya, yang mempersyaratkan fotografer itu harus bersertifikat. Banyak. Jadi ada beberapa. Kalau yang akan datang ini ya yang lokal juga ada gitu. Jadi sebagai fotografer itu termasuk kesibukan Abang juga ya, project Abang nih. Nah, terkait sertifikasi fotografer tadi, nah sebelumnya sertifikasi itu apa sih Bang? Bisa dijelasin dulu nggak Bang? Waduh, agak bingung nih saya ngejelasinnya agak bingung karena mulainya dari mana gitu. Ya, jadi gini, tujuannya sertifikasi apa sih gitu ya. Jadi sertifikasi ini ada dua. Untuk fotografi itu ada dua, ada kompetensi dan ada profesi. Ya. Ada kompetensi yang dilakukan oleh LSK, Lembaga Sertifikasi Kompetensi Fotografi Indonesia, atau disingkat LESCOFI. Dan untuk saat itu LESCOFI ini satu-satunya LSK fotografi di Indonesia. Wah, satu-satunya ya Bang? Belum ada lagi. Nggak tahu kenapa belum ada lagi, mungkin pada malas ngurus kali. Kemudian ada yang namanya LSP, Lembaga Sertifikasi Profesi Fotografi Indonesia, LSPFI. Untuk sampai hari ini LSP itu satu-satunya LSP fotografi di Indonesia. Ya, untuk saat ini. Untuk saat ini. Berarti nanti bakal ada lagi. LSP boleh, siapapun boleh mendirikan. Oh, berarti bukan lembaga yang negeri apa maksudnya? Iya, bukan? Lembaga di bawah BNSP, pemerintah. Ya, tapi siapapun boleh mendirikan LSP. Berarti kalau dia swasta berarti boleh. Misalnya kampus punya LSP, banyak kampus yang punya LSP. Ya, tapi itu ada kategorinya P1, P2, P3. Ada untuk kampus biasanya lagi. P1. Ya. Kalau di Banjarmasin itu Politeknik, Poliban, nah itu punya LSP. Punya LSP-nya sendiri. LSP untuk mensertifikasi lulusannya. Makanya kalau ada lomba-lomba biasanya sertifikatnya jadinya bisa dipakai ya Bang? Bukan lagi. Jadi lomba itu tidak ada hubungannya dengan sertifikasi profesi. Ya, jadi ada teman yang bilang gitu. Jadi kebetulan teman ini kerjanya di Palangkaraya, jadi fotografer di pemerintahan sebagai karyawan lepas harian, gitulah pokoknya yang honorer. Iya, yang honorer. Dia diberhentikan
karena tidak punya sertifikat. Waduh. Ya, sertifikat lomba 10 biji pun dia punya gitu. Oke. Bukan sertifikat profesi atau kompetensi yang diakui oleh negara, nggak punya dia. Jadi karena dia nggak punya sertifikasi yang itu, dia diberhentikan dari tempat kerjanya. Karena ada peraturan PP 83 tahun 2019. Itu ada peraturannya, apa ya? Spesifik ini harus mempekerjakan tenaga ahli yang dibuktikan dengan sertifikasi. Itu kurang lebih seperti itulah. Apa ya? Bunyi dari PP 83 tahun 2019. Jadi sertifikasi tadi itu membuat seorang seseorang yang berprofesi sebagai fotografer itu terkualifikasi, dia itu menjadi fotografer yang ada kualifikasi dari skill dia dalam fotografi ya. Jadi kita mensertifikasi kompetensinya. Skillnya sudah sampai mana? Standarnya dari mana? Dari SKKNI. Sampai mana tingkatan dia dalam skill fotografinya gitu ya, Bang? SKKNI ini standar kualifikasi kerja nasional Indonesia. Gitu. Nah, jadi itu ya Sobat Kreasi, maksud dari sertifikasi dalam bidang fotografi. Tapi kenapa sih Bang harus ngambil gitu? Kenapa nggak bisa orang-orang mungkin yang masih menjadi fotografer junior untuk explore aja gitu, nggak harus dengan sertifikasi gitu? Ya, gini, sertifikasi ini sebenarnya kita mendeteksi orang-orang yang belajar secara informal, formal, informal, non formal. Bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari temen, belajar sendiri, kursus, ya kan, atau kuliah atau gimana. Oke, setelah itu sampai mana nih keahliannya? Ya, kita buktikan dengan sertifikasi. Gitu. Ya kan, misalnya yang belajar formal boleh nggak? Boleh dong, gitu, ya kan? Nggak harus belajar itu nggak harus di kelas, bangku kuliah. Ya di bangku kuliah, gitu kan. Kalau yang belajar di lapangan, dia otodidak, benar-benar otodidak, cuma belajar dari YouTube. Terus saya udah sampai mana ya ilmu saya? Gitu. Oke, kita buktikan dengan sertifikasi. Udah sampai mana? Ada yang namanya KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Nanti diedit ada ya. Ini kerangka kualifikasinya seperti ini. Gitu. Jadi ada dunia pendidikan formal, itu dari SMP, SMA, D1, D2, D3, terus SD, SMP, SMA, SMP ya, sampai S3. Ya. Nah, fotografi itu mulainya dari, yang tengah itu ada level 1, level 2, level 3, sampai level 9. Oh iya, itu yang di tengah ada levelnya ya, Bang? Nah, fotografi mulai dari level 3. Kenapa dari level 3, Bang? Kenapa nggak dari level 1? Maksudnya tiba-tiba langsung naik level? Iya, kemarin itu hasil konsesi, jadi tahun 2014 ini dibuat untuk fotografi dimulai dari level 3, karena begitu dibuat untuk SMA, kurikulum SMA itu belum siap kerja, dianggap belum siap kerja. Ini kan untuk kerja. Betul. Jadi para fotografer yang dia sebenarnya nggak sekolah mungkin, tapi dia sudah expert gitu di bidangnya, walaupun dia nggak sekolah. Bisa mengambil sertifikasi tadi, untuk yang misalnya D3 ke atas nih. Gitu. Sekarang tuh lagi dibuat sampai level 5. Wah. Sampai D3. Ya, bayangin untuk Kalimantan Selatan tidak ada pendidikan formal fotografi, ya kita bisalah ngambil yang setara dengan pendidikan formal fotografi. Oke, jadi
dengan adanya ini para fotografer yang nggak sekolah tapi dia udah expert di bidangnya, karena kan biasanya anak-anak yang nggak sekolah tapi punya hobi fotografi, dia sering kemana-mana banyak di dunia fotografi ya. Bisa disetarakan dengan pendidikan formal fotografi. Tapi dengan cara mendaftar ya Bang untuk sertifikasi ini. Ikut sertifikasi. Itu yang untuk kompetensi, yang metodenya pakai okupasi. Ya, semua dipelajari, kemudian dites. Berarti semua bahkan yang bukan dari bidang fotografi ya Bang? Atau semua dari bidang fotografi. Jadi mulai dari mulai dari teknik dasar fotografinya. Mulai dari tekniknya, mulai dari pasca produksi sampai post produksi. Sampai evaluasi pekerjaan. Nah, jadi Sobat Kreasi itu alasan kenapa jadi perlu sertifikasi. Nah, kalau sudah dapat sertifikasi nih Bang, benefit apa sih yang bakal didapatkan oleh si fotografer tadi? Gini, sama seperti ijazah. Ya. Pada bisa nggak, contohnya ada satu pekerjaan gitu, yang siapapun boleh daftar. Ya kan? Semua daftar, yang nggak punya ijazah pun daftar. Kira-kira yang punya ijazah punya nilai plus nggak? Pasti punya nilai plus kan? Iya benar. Nah itu. Jadi itu salah satu benefitnya. Kita punya nilai plus. Fotonya sama nggak? Sama. Harganya ya tipis-tipis lah. Terus apalagi bedanya? Saya punya sertifikat. Yang itu punya nggak? Gak punya. Jadi beda juga nilainya. Beda kan nilainya. Bener sih. Di mata klien tuh beda. Gitu. Apalagi sekarang ya, di mana semua fotografer, saya bicara wedding nih ya, teman-teman yang kebanyakan bekerja di bidang wedding fotografi. Di Instagram boleh dilihat itu gayanya semua sama. Gaya fotonya semua hampir sama, ya kan? Saya yakin harganya beda-beda tipis. Bedanya apa sama yang lain? Karena dia ada sertifikasinya tadi. Nah itu, ya mungkin bisa sama gitu loh. Tapi, nah itu kalau di swasta. Kalau di negeri, apalagi untuk Pemko Banjarmasin, itu sudah jelas-jelas. Pak Wali Kota kita, Pak Ibnu Sina, sudah jelas-jelas bilang yang bisa ikut tender proyek fotografi di Pemko harus bersertifikat. Jadi mereka yang nggak ada sertifikatnya jadinya nggak bisa ikut ya Bang? Pemko sudah memfasilitasi mulai dari tahun kemarin, 2 tahun yang lalu. Mulai dari tahun kemarin, itu mensertifikasi 40 fotografer setiap tahun. Wow. Gratis. Nah, jadi buat fotografer yang pengen tersertifikasi itu bisa daftar ya lewat Pemko ya Bang? Iya. Kemudian bukan cuma Pemko, jadi Kemenparekraf juga pernah mengadakan sertifikasi di Banjarmasin untuk 100 orang. 100 orang. Itu 100 orang buat yang daftar dan diterima atau gimana Bang? Buat yang daftar itu dari mana aja, asal tidak ada, kalau Pemko Banjarmasin syaratnya adalah ber-KTP Banjarmasin. Kalau kementerian itu enggak. Bahkan ada peserta yang dari Palu itu datang sih. Jauh banget. 4 orang kalau nggak salah. Tapi kalau dia KTP-nya nggak di Banjarmasin nggak bisa? Kalau yang membiayai Pemko Banjarmasin. Tapi kalau bukan yang dari Pemko berarti bisa ya Bang? Bisa. Oke. Untuk ujian mandiri pun bisa. Jadi saya mau ujian nih, besok bisa nggak? Bisa. Jadi tapi mendaftarkan diri sendiri gitu ya Bang? Iya. Nah itu biayanya ditanggung sendiri. Tapi kalau diadain sama kayak Pemko tadi itu yang ngadain biayanya si Pemko? 100% tanggung Pemko. Berarti kalau mau gratis ya nunggu buka pendaftaran ya Bang? Kita cuma nyediain pas foto sama meterai, udah itu aja.
Meternya 10.000. Buat tantangan gitu ya Bang? Setelah lulus, setelah dinyatakan kompeten, kemudian dapat sertifikat, itu pemegang sertifikat harus menandatangani fakta integritas. Jadi dia benar-benar menjaga kompetensinya, memelihara kompetensinya, gitu kan, menjaga harkat dan martabat fotografer, karena ada kemungkinan sertifikatnya dicabut kalau melanggar itu semua. Lebih kayak perjanjiannya gitu ya Bang. Tapi dari pihak yang memilih sendiri itu apa aja sih Bang? Kan kita disuruh bawa pas foto sama materai doang nih. Mereka ngelihat skill kita dari mana gitu maksudnya? Ada yang namanya SKKNI, Standar Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia. Semua bidang ada SKKNI-nya. Bahkan kopi, barista itu ada SKKNI-nya. Fotografi ada SKKNI-nya. Itu mulai dari tahun 2014 dan sudah diperbaharui kan, jadi setiap 5 tahun sekali SKKNI ini diperbaharui karena dianggap ada perubahan ada perubahan teknologi, kemajuan zaman dan sebagainya gitu ya. Jadi harus ada perubahan. Gitu. Jadi terakhir diperbaharui tahun 2019. 2019, oke. Udah 2-3 tahun ya. Jadi sudah 3 tahun ya 2 tahun lagi akan diperbaharui lagi. Contohnya 2014 itu tidak membolehkan peserta 2014 SKKNI 2014 itu mewajibkan peserta menggunakan DSLR. Syaratnya ya Bang? Syaratnya. Sementara itu kan sudah ketinggalan gitu, ya kan? Karena zaman semakin maju, makanya 2019. Nah, dirubah menggunakan kamera yang interchangeable, jadi lensanya bisa ditukar pasang. Jadi mirrorless boleh. Gitu. Berarti buat fotografer nih yang nggak punya kameranya gimana tuh Bang? Jadinya? Berarti nggak bisa ikut? Dia harus membawa kamera. Syaratnya itu. Oke. Nah, jadi buat Sobat Kreasi mungkin bisa nyewa kamera dulu, mungkin bisa kayak gitu nggak Bang? Saya syaratkan sih sebaiknya kamera yang biasa dipakai untuk kerja. Jangan pinjem baru pinjem udah gitu kutak-kutik bingung nanti. Bener. Rata-rata soalnya apalagi beda merek gitu ya. Disuruh cari, coba rubah ISO-nya, bingung. ISO-nya mana nih? Gitu. Karena nggak terbiasa Karena nggak terbiasa. Bener. Dan itu pernah terjadi waktu saya menguji saya lupa di Medan ya Pak kalau nggak salah. Rupanya dia flash itu pinjam. Gitu. Dia pinjam. Ya nggak masalah dengan pinjam ya. Yeah. Tapi pada saat ujian itu nggak nyala flash. Waduh. Flashnya powernya nyala tapi tidak bekerja dengan benar lah flashnya. Keringetan dia itu. Saya lihat settingannya, ada yang salah settingannya. Ternyata itu dia lupa bahwa settingan itu di slave bukan di master. Nah, karena dia nggak terbiasa. Nggak terbiasa. Nggak tahu, jadi nggak tersetting dengan benar ya Bang. Walau dipencet 100 kali pun nggak akan nyala ini. Iya. Cuma kasihan aja keringetan. Mana nggak bisa, gugup ya Bang. Makin gak nyala makin panik gitu kan. Nah itu. Benar-benar. Jadi apa aja yang mesti disiapin ya? Gini, sertifikasi itu semua dokumen sertifikasi adalah dokumen publik. Semua bisa mengakses, tinggal mau browsing atau enggak. Zaman gini ya kan. Iya. Semuanya di internet ada. Apalagi contohnya kayak LSPFI. LSPFI itu punya skema yang namanya fotografer junior. Dalam SKKNI itu unit kompetensinya 1 sampai 9. Jadi cuma dites 9 unit. Kalau kita lihat ini ada memilih jenis kamera, memeriksa perangkat kamera, ya kan, menentukan perangkat penyinaran. Contohnya, ya, saya kasih contoh, memilih jenis kamera.
akan ditanya, kamu tahu nggak kamera yang kamu pakai ini sensornya apa? Ditanya sama fotografer yang Iya. junior tadi. Iya. Jadi kalau dia nggak bisa jawab, Nah itu kan ini orang ini sebenarnya bisa motret nggak sih gitu? iya. Ya kan apa cuman kalau cuma bisa motret mencet-mencet doang sih bisa ya. Cuman dia tahu nggak spesifikasi kamera yang dia pakai untuk kerja. Ini sensornya apa? Misalnya dia bilang APS-C, bedanya apa sama full frame? Fotografer tahu dong. Gitu kan. Karena saya sendiri bukan fotografer, Nah, jadi kurang kalau tahu. bukan fotografer pasti nggak tahu. Iya, Gitu. benar. Nah itu syarat-syarat seperti itu. Oke. Jadi untuk kualifikasinya ini bisa dilihat sendiri ya Bang Ya, di jadi Google mungkin ini ya. unit kompetensinya 1 sampai 9 ya. Kelihatannya sederhana tapi turunannya banyak gitu. Iya. Oh berarti orang-orang yang mau jadi fotografer yang tersertifikasi ketika melihat ini jadinya walaupun dia masih fotografer junior, Nggak jadi masalah. tahu Harus kualifikasi yang fotografer lain. junior harus paham 9 unit kompetensi itu. Iya. Dan itu 100%. Ya, karena metodenya adalah cluster. Kalau cluster itu 100%, kalau okupasi ada yang namanya passing grade, ya, seperti passing grade. Oke. Apa? Rata- SKL, standar kompetensi lulusan. Iya Bang. Ya, jadi 70% bisa dianggap lulus. Rata-ratanya gitu ya Bang. Nah jadi kan tadi ngomong-ngomong udah syarat nih Bang Ya. ya. Tapi sebenarnya itu berapa bulan sekali sih atau berapa tahun sekali ada buka pendaftaran gitu Bang? Buka pendaftaran kapan aja. Kapan aja ya? Iya. Misalnya mau daftar hari ini, ayo mau ujian kapan? Tapi minimal 5 orang. Berarti tergantung kita dan Ya, soalnya orang-orang harus yang ada daftar ya? dokumen yang disiapkan dan menyiapkan dokumen itu perlu biaya yang menurut kita efektif kalau minimal 5 orang. Kalau cuma 1 orang terlalu besar biaya, kasihan nih. Oke. Dia nanggung biaya sendiri gitu kan. Jadi banyak banyak biaya yang kolektif bisa. Gitu. Jadi kayak kongsi gitu ya Bang Ya, antara jadi kalau 5 orang orang-orang kan yang daftar. misalnya gini, verifikasi TUK harus diverifikasi nih. Biaya sih nggak mahal, cuma 500.000, tapi kalau ditanggung sendiri kan 500.000 berat. Iya bener sih. Kalau berlima kan jadi 100 Kalau berlima aja. jadi 100 gitu. Apalagi kalau ber-40 gitu kan, kayak nggak ada harganya lagi kan. Nah seperti itu. Gitu. Karena ada lagi biaya pribadi. Biaya pribadinya nggak besar ya, nggak sampai 1 juta gitu. Cuman ya karena ya itu tadi ada menyiapkan Kameranya tadi ya Bang? bukan menyiapkan dokumen. Oh iya dokumennya. Dokumennya itu 1 orang tuh kira-kira setebal inilah. Waduh. Berbagai macam form, APL 01, 02, MUK, materi uji kompetensi. Waduh. Karena ada tim kita yang membuat materi uji kompetensi. Jadi para pendaftar tadi disuruh ngisi form pendaftarannya dulu ya Bang? Jadi, Ya, ada yang namanya APL 01 dan APL 02. Oke. Itu untuk data peserta dan pernyataan bahwa dia sudah menguasai. Bidang fotografi itu Kan sendiri. kita kan bukan menguji tapi membuktikan. Oh iya benar. Membuktikan bahwa dia benar-benar kompeten. Betul, betul. Maka dari itu dia sudah menyatakan diri saya kompeten. Oke, kita buktikan. Nah, kayak gitu. Jadi ketika mendaftar itu sebenarnya nggak ada persaingan ya Bang? Nggak ada. Cuman kayak membuktikan diri aja apakah Iya. ini udah kompeten atau belum. Banyak kok pada pengalaman pada saat menguji ya. Jadi saya nggak bisa menceritakan siapa gitu ya, karena Yeah. perjanjiannya saya nggak boleh membuka identitas atau menceritakan apapun. Rahasia ya, Bang? Itu seperti kayak dokter terhadap pasiennya lah gitu kan. Cuman ada pengalaman yang ya ini bisa diceritakan, saya tidak nyebut namanya ya. Oke. Jadi entah gimana dia itu ngeblank bener-bener Waktu ngeblank. ujian. Waktu ujian.
ditanya pakai bahasa Indonesia agak-agak bingung. Oh ternyata dia nggak biasa pakai bahasa Indonesia. Jadi biasa pakai bahasa daerahnya. Bahasa daerah. Nah itu kan pembuktiannya juga agak sulit kan? Iya sih. Kendalanya malah bahasa ya Bang? Kendalanya bahasa. Jadi ada yang kayak gitu. Jadi kalau dia daftar di daerah dia, sedangkan untuk pengujiannya sendiri pakai bahasa Indonesia jadinya susah juga. Makanya kadang-kadang perlu penguji di daerah itu gitu. Biar yang bisa paham. pakai bahasa dia ya. Iya. Tapi kalau kayak gitu si fotografer ini kan dia tahu nih mau daftar di mana. Sedangkan kalau bahasa Indonesia kan universal untuk Indonesia sendiri. Jadi apa-apa tuh pakai bahasa Indonesia harus bisa. Jadi sebenarnya fotografer tuh harus bisa pakai bahasa Indonesia juga harus. ya, Bang. Cuman ya pembuktiannya ya kita harus beberapa kali paham ya bahwa oh ini kesulitannya orang ini apa sih? Bisa aja gugup gitu kan. Jadi para asesornya yang memahami dia Iya. ya, Bang. Jadinya Gitu. Tapi itu termasuk dalam kualifikasi nggak sih, Bang? Maksudnya? Kemampuan bahasa Iya. tadi? Kalau di yang pakai okupasi, iya. Harus. Iya, ada syarat komunikasi untuk komunikasi. Sama seperti bartender. Bartender itu salah satu yang diujikan itu kan mampu berbahasa Indonesia yang baik. berbahasa asing malah. Oh iya kan Aktif, bartender ya. aktif. Jadi kodenya itu bukan bartender itu tapi P gitu. Jadi, artinya pariwisata. Gitu. Kodenya ada bahasa, ada. Itu kan dari segi yang okupasi, kalau yang Iya. klaster ada kayak gitu nggak, Tergantung Bang? ininya. Tergantung. Kalau misalnya pengolah foto digital, perlu nggak berkomunikasi dengan klien? Perlu. Kan enggak. Enggak ya, Bang? Cuma ngedit doang. tergantung klasternya. Oh iya. Tergantung skema sertifikasinya apa gitu. Ada juga yang memang dia berkomunikasi dengan klien atau dengan objek, dengan model gitu. Nah itu ada. Ada klasifikasi yang kayak Iya. gitu ya, Bang. Nah, mungkin sudah selesai ya pertanyaan Oke. dari saya sendiri. Tapi buat teman-teman nih yang seorang fotografer tapi pada bingung nih, Bang, dari klasifikasinya yang banyak tadi, terus syarat-syaratnya harus ada kamera ini itu juga kan. Nah, itu ada nggak sih, Bang, pesan dari Bang Acit mungkin buat mereka gitu? Apa ya? Sertifikasi itu saya bingung ya, terlalu banyak yang perumpamaan. Ya. Perumpamaan untuk sertifikasi yang tadi Sertifikasi seperti SIM betul, tapi nggak mutlak seperti SIM. Yang cuman boleh motret kalau ada sertifikat, nggak juga gitu. Iya benar. Iya kan? Tapi kalau menjadi fotografer yang tersertifikasi kan jadinya diakui gitu Punya ya, Bang? nilai plus. Punya nilai plus. Iya. Itu ya istilahnya kompetensi kita, kemampuan kita berfotografi itu diakui oleh negara. Nah, kayak gitu. Jadi buat sobat kreasi mungkin yang pengen jadi fotografer yang tersertifikasi nih, ya tetap harus melengkapi syaratnya ya, Bang. Iya. Mungkin selain kualifikasi yang ada itu bisa dicari di mana sih, Bang? Di bnsp.go.id cari aja LSP fotografi. Oke, nah mungkin sobat kreasi bisa mencari di sana ya untuk Iya. mengetahui kualifikasi buat menjadi seorang fotografer yang tersertifikasi. Terus Iya. Syarat-syarat seperti yang kayak ujiannya kan perlu kamera Iya, perlu dan kamera, lain-lain. perlu flash. Tergantung metode. Nah ini juga ujiannya juga banyak metode. Jadi kita nggak menutup harus diuji motret apa segala macam, nggak. Jadi misalnya ya, contoh lah fotografer yang terkenal nasional gitu. Apa kita meragukan kemampuannya? Kan enggak. Enggak, ya Ya betul. kan? Tapi cukup dengan metode portofolio.
mana hasil kerjanya, ya kan? Jadi bisa dilihat dari hasil kerjanya. Ya, jadi ada metode portofolio. Berarti kalau dia nggak ikut apa tadi ujian yang pakai kameranya sendiri langsung gitu ya Bang, itu nggak apa-apa Bang? Nggak apa-apa. Oh, berarti ada beberapa metode ujian. Kita lihat kita melihat pesertanya kayak gimana nih. Bahkan kalau pesertanya difabel pun harus misalnya dia perlu bantuan orang lain untuk menyiapkan atau segala macam, itu bisa diangkat. Kan ada beberapa metode nih Bang. Nah itu bisa memilih sendiri atau dari asesornya yang memilihkan untuk dia? Bisa begitu, bisa juga ditentukan dari asesornya. Jadi misalnya asesornya ini mau pakai metode master gitu ya, metode dianggap sudah pengalaman, tapi nggak ada buktinya, nggak bisa. Jadi kan dia minimal harus punya pengalaman 1 tahun, dibuktikan dari surat pengalaman kerja. Habis itu tempat dia kerja itu harus sudah terdaftar secara legal. Oke, berarti nggak bisa yang makanya vendor-vendor yang belum punya legalitas, legalkanlah usaha kalian gitu. Biar para fotografernya itu bisa mendaftarkan diri ya Bang. Fotografernya bisa ikut sertifikasi gitu. Betul. Apalagi sekarang kan daftar NIB kan, nomor induk berusaha kan gratis. Gitu. Online juga bisa. Gitu. Asal tempat kerjanya terlegalisasi ya Bang, jadi mereka yang kerja di sana lebih gampang untuk dapat sertifikasi itu sendiri. Dan bidang fotografi jadi lebih banyak pelakunya yang terdata. Karena kan kebanyakan cuman freelance ya Bang, kerja sendiri gitu karena sekedar itu yang hobi dan diharapkan lain-lain. Ya, bahwa fotografi ini selama ini yang di tingkat grassroots ya, itu dikuasai oleh pekerja-pekerja rumahan, ya. Dan itu datanya nggak ada. Gitu. Iya, karena dia sendiri. Independen. Begitu ada pandemi seperti kemarin, mau nyalurin bantuan, kemana kita nyalurin bantuan? Iya, gitu. benar-benar. Datanya nggak ada. Kalau udah tersertifikasi kan bisa ya Bang. Saya aja bingung ini dapat bantuan itu berlebih, sementara anggota kita itu nggak banyak. Jadi pas kita nyalurin bantuan bingung kemana lagi ya gitu. Benar-benar. Padahal fotografer sebenarnya banyak cuman mereka belum tersertifikasi itu tadi ya Bang. Iya, belum terdata gitu. Oke, baik nih Sobat Kreasi, sekarang kita bakal ngebacain pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi yang udah penasaran nih dengan pembahasan tema pada episode kali ini. Ini ada pertanyaan dari Ara, katanya berapa lama sih masa berlaku sertifikasi dan kalau masa berlakunya habis itu harus diapain Bang? Ya, oke. Sertifikasi itu ada 2 ya tadi ya, dari lembaga, ada 2 lembaga. Kalau dari LSK, lembaga sertifikasi kompetensi, itu seperti ijazah, berlaku seumur hidup. Oke, berarti nggak perlu diperpanjang gitu ya Bang? Seperti ijazah. Tapi kalau dari LSP, syarat dari LSP adalah yang namanya profesi itu harus menjaga dan merawat kompetensinya. Jadi untuk fotografi diputuskan itu 3 tahun sekali. 3 tahun sekali ya. Harus diperpanjang. Masih ingat nggak? Masih motret nggak? Gitu. Kalau udah nggak motret lagi, ya ngapain diperpanjang? Iya Bang. Jadi misalnya nih udah menjadi fotografer yang tersertifikasi, terus udah 3 tahun, jadi harus perpanjang dan itu ikut ujian lagi nggak Bang? Bukan ujian ya, asesmen namanya. Asesmen. Pembuktian. Oke. Jadi dia ngikutin zaman nggak gitu. Kayak sekarang ya, software itu aplikasi itu udah luar biasa ya. Bener. Kemudian kemajuan laptop aja, saya sekarang pakai Chrome, ya kan? Bisa nggak dipakai kerja? Ternyata bisa kok. Gitu. Dan aplikasi Android yang Snapseed dan kawan-kawannya itu bisa nggak dipakai kerja? Ternyata bisa kok. Gitu. Standar kerja nggak standar kerja. Yang penting standar kerja. Diikutin nggak gitu.
ngikutin perkembangan zaman nggak? Kalau dia nggak ngikutin ya nggak bisa ya Bang untuk melanjutkan. Kalau dulu yang namanya high speed sinkron itu mahal banget. Kalau sekarang sudah terjangkau gitu, bisa nggak mengoperasikan high speed sinkron? Kalau nggak bisa? Kalau nggak bisa, nah ini nggak ngikutin zaman deh gitu fotografer itu. Berarti dia nggak bisa memperpanjang atau tetap bisa? Bisa memperpanjang, cuman kewajibannya dia kan harus mengikuti menjaga kompetensinya gitu. Kalau itu dipakai untuk standar kerja sebaiknya ikutin. Nah gitu nih buat Ara ya tadi. Yeah. Terus ada pertanyaan selanjutnya nih Bang dari Kakak Gal. Katanya dia fotografer pemula dan masih minim pengetahuan. Oke. Tapi bisa nggak dia ikut sertifikasi Bang? Nah ini ini ada kemudahan. Kita bisa ikut dulu pelatihannya. Jadi pelatihannya itu ada yang namanya LKP, LPK, ada dua-duanya lah. Itu yang ditunjuk oleh lembaga sertifikasi itu. Jadi latihan dulu, ikut itu dulu. Nah itu, kalau sudah yakin boleh langsung. Tapi kalau kurang-kurang yakin, ikut dulu deh, baca dulu. Baca kualifikasinya. Dan bukunya tuh ada, saya lupa bukunya itu ada di online. Cuman habis terus gitu. Ini udah 3 kali cetak, 3 kali habis. Gitu. Waduh. Kalau boleh tahu bukunya judulnya apa tuh Bang? Mungkin buat sobat kreasi yang pengen daftar bisa nyari tahu sendiri. Apa ya? Saya lupa. Fotografi level 3 pokoknya ada bukunya itu. Oke. Penulisnya Riyadi Raharja. Nah, bisa dicatat ya sobat kreasi mungkin buat kamu yang pengen jadi fotografer tersertifikasi nih. Nah, ada pertanyaan terakhir nih dari Zain, Bang. Ya. Katanya apa sih yang sering bikin orang gagal dalam mendapatkan sertifikasi itu? Paling umum, ya. Paling kebanyakan ya, kebanyakan. Itu pengetahuan basic fotografi. Oke. Terutama kayak exposure. Itu banyak banget yang gagal sih. Wah. Padahal baru basic pengetahuan dasarnya ya Bang. Kalau nggak tahu itu berarti harusnya belajar lagi ya. Karena kan ada itu kan elemen pencahayaan, ya kan, perangkat penyinaran, gitu kan, variabel pencahayaan. Mereka pas ditanya exposure bingung, ngomong menyebut diafragma aja. Fragma biasanya. Nah itu separuh doang ya jadi ada standar-standar istilah yang nggak boleh dirubah. Walaupun dengan bahasa daerah sekalipun itu nggak boleh dirubah gitu. Dan itu termasuk dalam penilaiannya ya Bang. Nah gitu buat Zain mungkin ya semoga bisa gitu untuk menjadi fotografer yang tersertifikasi ya. Karena selain melihat dari kualifikasinya ada syarat-syarat yang emang harus kita kita kuasai gitu Bang ya. Agar jadi bisa menjadi profesi fotografer. itu minimal harus menguasai untuk yang skemanya kita ambil ya. Jadi misalnya fotografer junior ya ada 9 unit kompetensi. Nah itu yang harus dikuasai. Oke, ngomong-ngomong fotografer junior nih Bang, kan junior, nah itu tuh syarat umurnya berapa sih Bang? Bukan, berarti jadi junior itu bukan dari umurnya? Dari umur, tapi dari pengetahuan dia gitu. Oke, berarti kalau dia pengetahuannya cuma sampai tingkat yang 9 tadi, dia disebut fotografer junior. Bisa lebih, bisa. Yang tadi kan dilihat-lihat itu sampai 80-an ya Bang. 80 lebih nah, berarti kalau udah dia menguasai semua kualifikasi itu disebutnya fotografer apa tuh Bang? Ya itu sudah kelas doktor ya. Kelas, bukan fotografer junior lagi. Mungkin utama ya. Utama. Untuk profesi. Nah untuk ini mungkin ada nggak nih yang bisa Bang Acit tambahkan mungkin buat sobat kreasi yang pengen jadi fotografer tersertifikasi selain melihat dari kualifikasi, syarat dan pengetahuan dari diri sendiri tentang fotografi itu apa lagi sih Bang? Yang pasti bukan cuman itu ya, bukan cuma
kita harus paham basic fotografi, tapi standar kerja salah satunya adalah K3. K3. Apa itu, Bang? Kesehatan dan keselamatan kerja. Bukan cuma ke diri kita, tapi juga ke alat kita. Itu yang harus dipahami, karena saya lihat di lapangan itu banyak teman-teman, ya rekan-rekan muda, fotografer muda yang malas pakai strap. Ya, dalam ujian itu langsung di-cut, stop. Waduh, langsung nggak masuk. Langsung nggak lulus. Ya karena itu standar K3. Ya, kayak menempatkan kabel apa segala macam, membawa alat kayak gimana, packing alat kayak gimana, nah itu harus yang bener yang gimana biar untuk menjaga alat tadi juga. Ganti lensa tuh jangan asal-asalan. Naruhnya juga jangan asal-asalan ya Bang. Karena banyak kejadian gagal alat rusak karena ya kecerobohan pemakai. Jadi kalau mau jadi fotografer yang tersertifikasi bukan hanya skillnya yang dikembangkan ya Bang, tapi juga cara kita merawat alat sendiri. Bagaimana kita merawat diri dan alat sendiri. Iya. Oke, Sobat Kreasi, sudah dijawab narasumber kita juga pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Kreasi tadi. Seru banget ya pembahasan hari ini tentang sertifikasi profesi fotografi bersama Bang Acit di sini, dan hatur nuhun Bang udah menyediakan waktunya di tengah kesibukan Abang di sini. Terima kasih juga buat Sobat Kreasi yang sudah setia nonton podcast kali ini sampai akhir nih. Doain terus semua tim RKK sehat dan rajin kontennya ya. Stay safe buat Sobat Kreasi di rumah, dan nantikan episode-episode podcast Ruang Kreasi Komunikasi berikutnya. Dan jangan lupa buat like video ini, terus komen di bawah, dan subscribe YouTube channel kita Komunikasi ULM. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasi biar Sobat Kreasi update video terbaru Komunikasi ULM. Sampai bertemu kembali di Ruang Kreasi Komunikasi. Dadah!